Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kembali menjalankan ibadah sholat Isya baru saja, dan tentu di bulan Ramadan ini kita tengah menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah dalam sebulan ini mudah-mudahan Allah sampaikan pada penghujung Ramadan. Dan kita tentu sudah tahu juga Bapak dan Ibu sekalian bahwa target utama di bulan suci Ramadan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tuntunan yang Allah berikan kepada kita tentang capaian kualitas manusia terbaik yang mau mengikuti dinullah, yaitu dinul Islam. Bapak dan Ibu sekalian, kata din itu mengandung arti tunduk atau patuh. Kata din ini seakar kata dengan kata dain. Dainun itu utang. Biasanya orang yang punya utang itu tunduk patuh pada yang punya piutang. Fenomena utang piutang ini diangkat oleh Deddy Mizwar di tahun ini pada episode ke-17, para pencari Tuhan, ya. Dan memang saya kira momentumnya ya tepat begitu. Akhir-akhir ini pinjol itu kan merajalela, dan cara menagihnya kan bukan lagi pada 1-2 orang, tapi semua orang yang nomornya dimasukin itu dia akan mendapatkan teror, termasuk dosen. Saya kira sekarang ini juga kena getahnya. Ada mahasiswa yang rodok nakal gitu, nomor WA dosennya dimasukkan sebagai jaminan utang pinjolnya itu. Yaitu tanda bahwa manusia sekarang sudah kehilangan adabnya. Jadi kalau Syekh Elul itu mengatakan bahwa akhir zaman ini kita menghadapi manusia mesin, manusia mesin. Jadi dia tidak punya etika, tidak punya unggah-ungguh. Dan nampaknya bukan hanya soal komunikasi, tidak punya etika itu. Bukan hanya komunikasi dalam konteks sosial, tapi juga tidak punya etika itu dalam hampir semua lini kehidupan kita. Dalam konteks ekonomi demikian, lebih-lebih mungkin dalam konteks politik. Etika kita dipertanyakan, walaupun di satu sisi semangat etika itu tumbuh gitu. Ini memang ada hal yang paradoks Bapak dan Ibu sekalian. Dalam konteks ilmu pengetahuan, semangat integrasi antara nilai-nilai ilmu dan nilai etika sedang berkembang, sehingga ada yang kita sebut dengan bioetik atau etika biologi, juga ada etika kedokteran. Itu sekarang sedang digalakan, bagian dari proses pelayanan kepada masyarakat. Tapi di sisi yang lain, nilai-nilai etik itu hilang. Khatib saya duga bahwa fenomena ini disebabkan oleh lemahnya ketundukan kita kepada din tadi itu. Jadi dinul Islam Bapak dan Ibu sekalian sejatinya adalah satu ketentuan yang Allah berikan kepada umat manusia. Jadi yang dimaksud kita tunduk patuh itu ya kepada ketentuan Allah itu. Di mana ketentuan Allah itu? Apa yang kita sebut dengan syariat. Walikulli ja'alna minkum syira'atan wa minhajan. Pada setiap umat kami berikan syariat, jalan dan cara untuk mengikuti jalan itu. Hanya saja kita sekarang seringkali itu juga paradoks lagi. Di satu sisi media yang beredar di tengah-tengah kita menyajikan syariat itu secara lebih terbuka. Maksud saya Al-Quran, was-sunnah itu kan kita bisa akses setiap saat. Di satu sisi juga para hafid berkembang sekira di dalam kehidupan pendidikan keagamaan kita. Tapi di sisi yang lain ketundukannya kepada syariah itu juga sangat lemah sekali. Saya tidak tahu, mungkin saja pada proses pemahaman yang mungkin tidak mendalam,
atau kita terjebak pada formalitas keagamaan. Ini masih perlu kita teliti lebih dalam lagi. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau mengikuti syariah dengan baik, sebenarnya dia menenteramkan sebagaimana cita-cita kenabian Nabi Muhammad SAW itu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmah bagi seluruh alam, penuh cinta kasih sayang. Maka kalau misalnya muncul sikap-sikap atau karakter yang nir etika, yang saling menghinakan satu sama lain, sesungguhnya dia telah tercerabut dari akar-akar keagamaannya, yang tadi disebut dengan al-muttaqin, itu orang-orang yang bertakwa. Syariah itu mengandung arti jalan yang lebar, jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan yang penuh fasilitas. Maka kenapa ajaran agama itu disebut dengan syariah? Untuk memudahkan kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam bahasa Arab, selain kata syariat yang mengandung arti jalan, itu juga ada yang disebut dengan torik. Torik itu jalan, tapi jalannya jalan setapak, jalan yang biasa dilalui oleh para pendaki gunung, itu torik. Ada juga istilah sabil. Sabil itu artinya jalan juga, tapi dia jalan yang bercabang. Jadi sekira kita sering menyebut dengan sedang di persimpangan jalan, itu disebut dengan ibnu sabil. Dalam perjalanan dia ke kiri apa ke kanan, mana yang harus dia pilih. Maka kalau dalam Al-Quran ada istilah sabilillah, itu artinya kanan. Kanan itu artinya adalah jalan yang benar, jalan Allah. Lalu ada sabilit togut, ada jalan setan. Juga ada kata jalan yang lain, diambil dari kata dasar fi'il madi dahaba. Kemudian makannya adalah isi makannya adalah mazhab. Mazhab itu jalan. Dahaba itu selain jalan juga diartikan pendapat, pikiran. Lah umat Islam itu ya sering kali mengambil jalan-jalan sempit itu, lorong-lorong sempit. Jadi ada syariah yang lebar dia abaikan, lalu yang sempit dia pilih. Ya memang bagi orang yang tidak tahu jalan besarnya, ya jalan sempit tidak apa-apa. Kalau dibalik, sesungguhnya di masyarakat kita orang yang awalnya tahu jalan besar, lalu setelah mengenal baru jalan sempit, jalan tikus katanya. Menghindari macet kita ambil jalan tikus. Tapi kalau dalam agama saya kira kebalik itu. Jalan sempit itu tuh jalan yang merepotkan. Kalau macet jalan buntu kan repot, Bapak-Bapak sekalian. Sementara jalan yang kita tuju adalah bukan jalan yang ada untuk perjalanan di dunia, tapi jalan yang kita tuju adalah jalan yang menghantarkan kita di dunia sampai ke akhirat. Jadi kalau kita kemudian mengambil jalan sempit, itu akan berbahaya pada saat kita menemukan jalan buntu. Karena kita tidak tahu. Memang biasanya jalan sempit itu di dalam kehidupan kita diikuti oleh orang-orang yang sudah tahu medan gitu loh. Tahu medan, sehingga kemudian dia ikut jalan sempit itu karena ketika dia buntu ataupun macet dia bisa mengambil celah. Tapi kalau orang baru tahu masuk ke jalan itu berbahaya, dia bisa kesasar. Walaupun mungkin di lingkungan yang sempit gitu, tapi kalau kesasar nggak bisa balik lagi ke jalan utama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, lebih enak kalau kemudian kita memilih jalan yang besar itu, walaupun terasa jauh atau rada capek sedikit, tapi kita selamat di situ. Nah kalau kita memilih jalan sempit, setelah kita kemudian mengeksplorasi dari jalan besar ini, karena pada dasarnya jalan sempit itu hasil olahan para ulama terhadap syariat ini. Maka yang disebut dengan fikih. Maka fikih kan banyak madhabnya, Bapak sekalian. Ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab apalagi Ja'fari, Zohiri, banyak. Memang yang populer di kalangan Sunni ada 4 madhab, tambah 1 di Syiah Zohiri, tambah lagi di Sunni di Syiah Ja'fari, dan di Sunni 1 lagi Zohiri yang hampir lenyap. Lalu kemudian ada seorang yang namanya Ibnu Hazm lalu menghidupkan madhab Zohiriyah ini. Nah itu jalan itu ditempuh oleh para ulama setelah mengambil jalan besar ini, namanya fikih.
Boleh nggak kita mengikuti itu? Sesungguhnya tidak ada larangan kalau kita tahu peta besarnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau langsung nyemplung ke situ, kita khawatir menemui jalan buntu. Atau kalau tidak menemui jalan buntu, cenderung kita mengambil satu jalan itu dan cenderung menyalahkan jalan yang lain. Lorong sempit yang kita ambil itu kita klaim sebagai puncak kebenaran dari pemahaman syariah yang dilakukan oleh para ulama. Lalu kemudian tidak sadar bahwa ada jalan sempit lain yang juga akan menghantarkan kepada tempat yang sama. Lalu kita tutup jalan sempit ini, orang lain nggak boleh ke sini. Kalaupun tetap terbuka, tapi dia bikin ranjau-ranjau, ojo ke sana, ojo ke sana. Akhirnya kita menjadi provokator ataupun menjadi promotor terhadap satu mazhab tertentu. Padahal kita juga tidak tahu tentang juntrungan jalan ini, gitu. Oleh karenanya maka kalau dalam logika hukum Islam, fikih Islam, setiap fikih mazhab itu mesti ada dalil. Karena fikih itu diambil dari dalil. Jadi kalau kita ngambil jalan lorong, jalan sempit ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun kesadaran ketika memilih jalan ini harus tahu atau setidaknya ditanyakan tuh argumennya apa. Ada 3 argumen yang harus kita pertanyakan pada setiap kita mengambil jalan sempit ini, ya, supaya pada saat kita mengambil jalan buntu ataupun ada persimpangan tadi misalnya, kita bisa segera mengambil jalan yang tepat. Itu berdasarkan satu dialog Nabi dengan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'ad, kaifa taqdi idza uridolaka qadha, kata Nabi, apa yang akan kau putuskan ketika dihadapkan kepadamu satu persoalan? Mu'ad mengatakan, aqdi bi kitabillah, aku akan mengambil keputusan dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kata Rasul lagi, fa'ilam tajid bi kitabillah, kalau engkau enggak menemukan itu dalam kitab Allah. Lalu Mu'ad menjawab, aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan putuskan dengan sunnah Rasulullah. Nabi tanya lagi, fa'ilam tajid bi sunnati Rasulillah, kalau kau tidak temukan dalam sunnah Rasulullah, apa yang akan kau lakukan? Ajtahidu birra'i, dia mengatakan, aku akan berijtihad dengan akalku sendiri. Lalu Rasul menepuk-nepuk pundaknya Mu'ad, tanda beliau memberikan apresiasi terhadap pandangan Mu'ad itu. Itulah yang kemudian dalam tradisi keilmuan Islam, terutama dalam hukum Islam misalnya, sumbernya adalah Quran, Sunnah, Ra'yu ataupun ijtihad. Dari ijtihad inilah yang melahirkan fikih. Jadi dalam membangun fikih ini, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada Sunnah. Kalau tidak ada di sini, maka pakai akal. Itulah akal yang digunakan oleh para ulama. Hanya sayang memang hal ini tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Kalau misalnya ada orang yang menyampaikan berbagai pandangan dari kelompok-kelompok mazhab itu, lalu muncul tudingan ataupun perdugaan bahwa wah ini anti madhab gitu. Bukan anti madhab, tapi kita sedang berupaya untuk mengedukasi publik bahwa cara berpikir mazhab itu sebenarnya adalah cara berpikir orang yang taklid, yang mengikuti. Padahal kita terbuka hari ini, informasi terbuka, bisa diakses kapanpun, sehingga cross check sekian pemahaman itu agar kita tidak terjebak pada lorong sempit yang membahayakan, atau karena bisa jadi kita putus di tengah jalan ataupun ada jalan yang buntu, lalu kita bisa berdiskusi sehingga kemudian kehidupan umat Islam ini di dalam keilmuannya dia akan terus dinamis. Ya, diskusi-diskusi di majlis-majlis ta'lim itu akan terbuka. Tidak ada yang namanya indoktrinasi. Agama kita itu memang doktrin, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi tidak disampaikan dengan cara indoktrinasi, disampaikan dengan cara dialektika, dengan cara berdialog untuk membangun kecerdasan umat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, dialog dengan Mu'ad. Nabi itu tokoh sentral dalam agama kita, tetapi beliau begitu menghargai terhadap pandangan seorang sahabat itu. Jadi mau sosok apa lagi yang kita tiru? Kalau Nabi seorang pembawa ajaran saja memberikan ruang yang terbuka kepada sahabatnya seperti itu, maka apalah kuasa seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama tanpa bermaksud merendahkan, lalu kemudian menutupi ruang-ruang untuk berdiskusi dan mengambil pendapat yang berbeda-beda, lalu kita rumuskan berdasarkan argumentasi yang valid.
Saya kira ini menjadikan semangat buat kita, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, ya, Syahrul Quran. Ini menjadi rujukan utama kita, lalu kemudian sunnah Rasulullah, baru kemudian ra'yu. Kula kinten cekap semanten Bapak lan Ibu sedaya yang kula saged aturaken nyuwun pangapunten kalau ada salah di sana sini. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.